Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita terusaken malih niatan kita dalam rangka ya sami-sami belajar ya, syukur kita dumateng Gusti Ing Maha Kuwaos atas dipaparing kesehatan karunia ya kemauan. Nah, monggo kita lakoni ya dengan penuh istiqomah ya, supaya ya ajeg itu memang abot, belajar ajeg itu abot, konsisten. Karena penyakit manusia ini kan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Makanya ada doa itu, karena hati kita ini sering bolak-balik ngono ya. Mudah-mudahan bolak-wali ati niku kita bisa kendalikan lah dengan istiqomah. Minggu yang lalu kita sudah sampai pada ayat wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab dan seterusnya itu. Nah, menggambarkan bagaimana orang-orang yang Yahudi Nasrani ya, yang pernah mendapatkan kitab suci, pernah mendapatkan bimbingan seorang rasul pun masih tetap melakukan penyembunyian terhadap kebenaran. Nah, makanya kita dilarang nih. Kalau doa kita kan itu. Ayat selanjutnya sama juga ini. Ayat selanjutnya juga masih mengingatkan kepada kita jok sampai mengira. Jok sampai mengira. Gusti Allah ini memang ini sekali pelik ya, pelik dan pelik itu ya pelik ya coron ikun itu coronoto pemahaman ini kalau enggak dibantu oleh kersanipun Gusti Allah ya nggih matur nuwun. Latah sabanna, nah, lagi nih, latah saban, jangan mengira, ya, bitai wal yai bisa latah sabanna, bisa layah sabanna, sungguh ada kata sungguhnya itu, sungguh jangan mengira. Ya. Siapa yang dijadikan objek ininya alladina yaprohuna bima atau yaitu orang-orang yang selalu berbangga. Ini kan sifat. Kalau orang itu bisa melaksanakan sesuatu, bima atau fa'alu min idlalin nasi. Jadi di sini ditafsiri ya alladina yaprohu merasa bangga itu. Bangga kalau dia bisa melaksanakan. Dalam bahasa yang lebih kerennya orang suka pamer. Nah, kalau dia bisa melakukan sesuatu dipamer-pamerno. Aku loh iso ngene, iso ngene. Nah, lebih-lebih kalau orang itu bisa mencelakakan orang. Oh, min idlalin nasi, bisa menyesatkan orang, bangga. Nah, itu. Jangan mengira orang seperti itu, kata Gusti Allah,
di belakang itu. Tidak akan mendapatkan siksa gitu loh. Pasti akan mendapatkan siksa. Makanya monggo ya, dengan ngaos ini kita kan belajar. Kalau ngamal ojo sampai ria kan itu. Ria'an nas, ikhlas dengan ria itu memang tipis bedanya itu. Nah, tergantung manae kita masing-masing. Tergantung atine kita masing. Noto ati itu macam berat. Noto ati. Sekarang fisik kita sudah alhamdulillah sudah istiqomah fisiknya itu. Datang ke masjid bisa lebih awal, rajin macam-macam. Mung kadang-kadang merentul soko atine itu. Oh, aku sing paling isu dhewe. Aku sing paling akeh dhewe ngamale. Nah, itu merentul. Mana? Jangan dikira. Nah, ini memang dulu itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani di awal Rasulullah berdakwah. Nah, itu. Dan kepada orang-orang yang selalu ini sok pamer kan itu, pamer amal. Terus wa yuhibbuna ayuhmadu bima lam yaf'alu. Nah, begitu juga dia selalu senang dipuji. Ayuhmadu itu dipuji, dilem, nggih, puji itu lem. Bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang dia sendiri gak ngerjakan. Kan ada juga ya, pahlawan kesiangan lah kalau bahasa kitanya. Gamelo tandang gawe wis mari tahu-tahu DE sing no, oh gara-gara aku lho iso selesai. Dia seneng dilem, iya jenengan iku pancene tiange akas. Jadi yang pertama alladzina yaprohuna bima, atau dia kalau mengerjakan sesuatu bangga untuk ditonjol-tonjolkan. Nah, begitu juga dia juga seneng, kan ada itu kan watak manusia. Dan artinya kalau ada orang seperti itu ya Gusti Allah pancene wis memberi informasi kepada kita kan itu. Bima lam yaf'alu, seneng ayuh madu, dia dilem-lem, dipuji-puji, dibangga-banggakan, walaupun itu. Lihat contohnya di sini tuh bitamassuki bil haqqi wahum ala dolalin. Mereka seolah-olah berpegangan dalam kebenaran padahal mereka sendiri itu dalam kondisi sesat. Kan ada toh yang berwatak seperti ini tuh kuatah, bukan hanya ada kuatah. Nah, oleh Gusti Allah diingatkan kita ini fala tahsabannahum bima fazatin ya minal azabi. Sudahlah wahai Kanjeng Nabi, ketika kamu ketemu dengan orang yang bermodel seperti itu, ojo sampai panjenengan itu ini apa namanya gelo. Sebab orang seperti itu oleh Gusti Allah tidak akan pernah dilewatkan sedikit pun dari mendapatkan siksa. Bima fazat itu tempat siksa. Jadi pun ngantos ini pun ngantos iri lah. Awakmu itu ujug-ujug nggak tahu nyambut gawe kok ujug seneng di, nah, itu kan ada juga itu watak-watak seperti itu. Jangan kaget itu, karena memang jadi begini yang harus kita pahami itu, Al-Quran itu sebetulnya menjelaskan semua skenario kehidupan makhluk Allah di dunia ini. Jadi Al-Quran itu jalan cerita bagaimana Gusti Allah ya membuat skema, skenario, pola tingkah semua makhluknya di muka bumi ini. Gusti Allah sebagai sutradaranya. Kita ini orang yang berada di dalam alur cerita, bukan pembawa cerita. Ada artinya yang kelakuan kita itu mesti berada di alur cerita itu. Semuanya sudah skenarionya, settingannya, filauhil mahfud sudah ada. Nah, mung di dunia ini ya kadang-kadang memang koyo-koyo ujug-ujug, padahal sebetulnya itu
sudah ada. Nah disitulah kenapa kita ini dari awal untuk mendidik manusia itu mulai sebelum lahir, supaya nyocoki. Bahasa nyocok itu bahasa istilahnya taufik, ya, mendapatkan taufik, ya, mendapatkan kecocokan antara karepe Gusti Allah yang sebagaimana dawuh-dawuh kados ngeten niki menyesuaikan dengan dengan skenarionya dan mencocokkan dengan harapannya, dengan alur ceritanya gitu. Nah alur cerita ini butuh usaha, nggak bisa ujug-ujug. Merubah watek wahing itu ya butuh gemblengan, butuh latihan. Makanya senam aja ada trainer namanya senam, Bu nggih. Jenengan kalau ada senam bersama itu mesti ada instrukturnya, itu senam, hanya gerak-gerak badan itu kan. Ya itu. Coba jenengan kalau ada kegiatan senam pagi itu kan mesti ada instrukturnya itu. Enggak ada senam ujug-ujug. Ayo senam karpe dewe-dewe. Nah, itu senam itu. Nah, itu hanya apalagi urusan-urusan yang terkait dengan akhirat ini ya. Karena ada ininya, ada misterinya kan hidup manusia ini. Misterium jarene orang-orang orang barat itu ada istilah misterium tremendum. Nah, karena ada misterinya itulah yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita ini jelegrege podo, mung atine kadang jalan dewe. Wong sudah bersuami istri saja kadang-kadang antara suami dengan istrinya bisa jalan dewe. Mari jalan dewe akhirnya podo menghadap ke pengadilan agama. Jadi jangan mengira orang-orang yang berwatak seperti itu akan terbebas dari siksa Gusti Allah. Sedih. Nah ini kan hiburan. Ayat ini kan ayat penghibur sebetulnya bagi orang yang Rasulullah kan dalam kondisi yang susah, gelisah melihat watak waktu wahingnya ya. Setelah didawai, bayangkan coba setelah menjadi pengikut Nabi, diajak perang Badar, dapat pampasan perang, nabinya sendiri dituduh menyembunyikan pampasan perang. Padahal orang yang yang sudah dilatih, digembleng oleh Rasul sendiri. Apalagi yang menggembleng, yang melatih bukan Rasul kan itu. Kesimpulan kan itu. Yang dilatih oleh Rasul dewe masih ada sing balelo. Setelah wafat Rasul tambah semburat. Nah itu. Ono sing berani mateni Sayyidina Ali, wong hafal Quran, sholat bengine rajin, puasa Senin Kemisnya rajin. Nama Ibnu Muljam itu kan itu. Abdurrahman bil Muljam. Nah, itu. Jadi bima fazatin ayat itu tafsir fil akhirati, nanti di akhirat pasti, bahkan di dunianya saja itu sudah ada tanda-tanda penyiksaan bagi orang-orang sing berbuat aneh-aneh itu ya. Kadang-kadang dikucilkan oleh koncone, itu kan sudah hukuman sebetulnya, hukuman sosial. Dirasani ya, itu kan hukuman sosial saja, walaupun ngerasani itu gak baik. Tapi kalau kita ini jadi sumber yang dirasani uang, ya jangan salahkan, mungkin harus, karena itu kan hukuman sebetulnya. Ya, hukuman. Balhum balik yento si Aladina itu, Aladina ya prohuna bimalam ya falu, dan bimakanin yu'azzabuna fihi. Di suatu ditempatkan di suatu tempat di mana orang-orang seperti itu akan mendapatkan azab. Wahua utawi makan yu'azzabuna fihi jahannamu, tegese neraka jahanam. Jadi mereka yang mohon maaf ya, kalau masih ada di antara kita yang masih atine itu enggak coblongan, ya atine mengkuret
nyengkelit, nah itu segera bertobat. Ya, pertama tobatnya itu di samping tobat nyumbun nang ampunan Gusti Allah, kiparati awake iku wis tak niati apa 1 juta atau apa 10 juta, tak niati ngiparati dengan jariah. Nah itu ben coblong atine, itu ben cepet ini, ben cepet ilang ikune apa namanya resese sumpege, ya, ben cepet ilang. Niati tazkiyatun ani bekne iki kakean sing apa yang dipangan kakean sing gak genah, nah, sehingga memberatkan hati kita. Makanya sodakoi awake dhewe itu sodakoi, ojo 1.000 20.000 1 juta wis niat nyodakoi awakku ben penyakit atiku ilang, tak sodakohno mas kalungku iki tak buak ae lah gak nyelametno akhirat. Nah 10 gram tak kekno. Nah, itu ya itu wani enggak Bu? Angel, angel. Atau bajuku sak lemari tak bagikan wong desa kalau aku mulih. Nah, nyating bersino atiku. Bersino ati itu aja diomong, kalau ini memang harus ditirakati. Sholat malam tawacana selawat 1000 umpamanya, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Baca selawat itu nyoblongno ati, masalahnya nyoblongno ati. Ati kita biar gak penyakitan terus gitu loh, ben gak gudigen terus atine gudigen awake kok tambah rusak. Sebab penyakit fisik itu sing paling menembaknya itu dari stres. Sekarang stres, bingung, galau itu. Makanya penyakit hati itu ben resi ya. Kalau hatinya resi insya Allah fisiknya kuat itu. Fisiknya gak amoh ya, fisiknya itu dohiruhu syariatun wabatinuhu hakikatunnya tuh konek. Walahum lan iku tetep ing atase wong-wong sing aladina yaprohuna bima atau wa yuhibbuna ayuhmadu bima lam yafalu. Kesana humnya itu kembalinya tuh azabun alimun utawi siksa kang ngelarakne. Nah itu monggo kita resiki. Nah, jadi resi ati yang paling abot ya itu ditirakati puasa. Kalau gak ngono ya puasa Bu, puasa ya puasa. Sebab bening atine. Sebab Gusti Allah itu insya Allah kalau dengan orang-orang yang hatinya bersih ini bedo. Ya ucape mandi ya, kemudian ono opo wae ya mesti Gusti Allah itu memberi kasih sayang dengan ketenangan. Itu ada itunya itu ya. Jadi kalau ruwet terus Bu, ya wajahnya kusam ya, wajahnya udah kusam ya, dipandang wong ya awakmu kaya wong susah, bingung ya. Nah, itu. Beda dengan orang yang hatinya bening kan, fab yadat wujuhum musayyadah dalam Al-Qur'an. Orang itu yang hatinya bening itu kelihatan wajah tenangnya itu terpancar ya, dari wajahnya saja sudah terpancar. Fab yadat wujuhum musayyadah min athari sujud. Nah, kan ada itu semua bukan ono ireng, itu enggak. Orang yang memang pancaran wajahnya itu berseri-seri. Orang yang rajin sujud itu berseri-seri wajahnya, bukan ono batu ireng ya, enggak. Coba lihat tafsiran, semua tafsir itu kata min asari sujud itu bukan batu ireng gara-gara kakek dikosol-kosor ketika sujud, enggak. Itu ayat penghibur ini. Jadi ayat ini masih sama dengan kullun nafsin dha'iqatul maut. Itu kan ayat penghibur juga. Rasul pun ngantos kecewa, toh ujung-ujungnya pada mate. Nah itu. Ini juga begitu. Rasul walaupun orang-orang itu menghina, melecehkan, kemudian tapi ingat orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai Pak itu.
untuk ininya itu, untuk ayat yang berhubungan dengan dinamika perilaku watek watuk wahing manusia. Nah, kita teruskan ini. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ayat penghibur juga ini. Oh, walaupun sudahlah kita akhiri dengan berbagai dinamika perilaku manusia di dalam alurnya itu. Nah, kalau bisa itu kan kita ini mendekati skenario syakiron. Nah, jadi orang yang selalu bersyukur kan, haliman, orang yang hatinya lembut. Nah, latifun khobirun. Nah, kata Gusti Allah kan, Gusti Allah punya sifat latif, khobir kan, latif itu maha lembut, khobir maha mirsani, ya, sangat teliti. Nah, walillahi lan iku tetep ing atase Gusti Allah. Nah ini coba, ini menegaskan ayat kursi kan, juga ayat kursi juga kan, lahu ma fis samawati wa ma fil mangdaladi yasfa'u indahu ila biidzina. Emut-emut jenengan ketika maos ayat kursi itu emut-emut kados ngoten niki nggih kuasane Gusti Allah itu, ben atine itu enggak ini terus, enggak gudigen terus. Nah, kalau jenengan maos ayat kursi, ini jimat ini ben jin-jin podo tak wedi ya gak boleh. Justru ayat kursi itu ayat yang menunjukkan siapa Gusti Allah. Ayat yang menjelaskan tentang zatnya Gusti Allah, ayat kursi itu. Ya. Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum. Ya. Jadi ayat kursi itu hayati betul itu Bu, memang karena memang itu tuh. Nah jenengan kalau dengan ayat kursi ini connect, ya berarti jenengan ini wahwa ma'akum aina ma kuntum fa aina ma tuwalu wujuhakum pasama wajhullah. Itu ini nyoto itu loh. Walillahi lan iku tetep ing atase Gusti Allah apa mulkus samawati, keratonanipun wonten langit. Jadi di langit juga ada kerajaan langit. Dan kerajaan langit ini menurut orang-orang yang ahli hikmah itu luar biasa istimewanya daripada kerajaan dunia. Sementara kerajaan dunia, jadi kerajaan langit itu penguasa-penguasanya dekat dengan malaikat. Sementara kerajaan dunia dekat dengan iblis. Makanya di dunia itu kalau sudah jadi uji jadi pejabat aneh-aneh, harta, tahta, wanita, seks, uang dan kekuasaan. Coba jenengan kalau ada yang bawa HP, berapa harganya buku seks, uang dan kekuasaan sekarang? Ada buku judulnya tuh seks, uang dan kekuasaan. Jenengan waos itu, ben jenengan mirsani bagaimana tingkah polae wong-wong kalau sudah mempunyai jabatan. Yang nulis orang perempuan Bu itu, yang menulis peneliti dari Thailand yang nulis itu. Nah, objek yang diteliti termasuk doli. Objek yang ditelitinya itu termasuk Gang Doli dulu ketika belum dibubarkan. Nah, itu. Jadi jangan dikira kita ini tidak ada yang melihat, banyak yang melihat. Nah, ngeri. Jadi karena bernyatu dengan iblis, ya kerajaan bumi. Jadi memang untuk orang yang beriman memang diuji. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man biyadikal khair. Itu angel sekarang ini. Nah, kenapa? Karena yang menang itu siapa yang bayar. Naudzubillah min zalik. Oleh karena itu sekarang monggo bersihkanlah pemilu 2024 ini dari praktek-praktek ajakan bujuk rayu iblis. Kita pilih orang-orang yang kompeten. Sebab Indonesia ini di ujung menjelang 100 tahun merdeka, kalau pemimpinnya tidak betul-betul selektif dipilih oleh kita, ya maka akan terjadi jangan-jangan buyar negara ini kan. Nauzubillah min zalik. Buyar mana angel Bu, angel.
Pengalaman ketika penjajah masuk, kita tuh sudah punya kekuasaan, sudah punya raja-raja, ratu-ratu, mudah diadu domba, itu kan. Akhirnya gampang penjajah itu menguasai beratus-ratus tahun. Secara ekonomi sebetulnya, kalau politiknya nggak seberapa ekonominya. Coba kembali membaca sejarah lagi lah. Kenapa kita ini zaman kesultanan, ada dua negara kita ini Nusantara sebelum penjajah masuk itu sudah ada 29 kesultanan Islam di Nusantara. Begitu masuk ke Batavia 1596 pertama masuk ke Pasai itu kan, Pasai bisa bertahan itu waktu masuk Portugis itu dan segalanya. Tahun 1000 abad ke-13 kan itu Portugis sudah masuk. Nah, itu. Tapi bisa dihalau, tapi begitu Belanda masuk langsung ke Batavia itu kan itu 1596. Dari situlah awal mulai rontoknya kekuasaan kesultanan Islam, pecah ada sing melo London, makanya di kita ini akhirnya. Nah itu tolonglah sejarah itu sampaikan kembali kepada anak-anak kita supaya kita ini bisa terhindar dari kehancuran. Makanya mudah-mudahan menjadi mulkus samawati, di langit itu para malaikat itunya, alam malakut. Nah itunya itu. Makanya kalau kita nanti setelah ayat ini kan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Biasanya kalau jenengan mau ingin tahu ya bagaimana keistimewaan kerajaan di langit itu, nah ada ulama yang nyarankan habis sholat malam selesai langsung baca inna fi khalqis samawati wal ardh sampai menganudah ke sana. Untuk mengenali mulkus samawat, nah, kayak apa sih kerajaan langit itu? Kalau kepingin, tapi gak usah tahu lah bu, gak usah biasa. Wal ardi dan kerajaan ing dalam bumi, jazaina, al-matori wal rizqi wa nabat wa ghariha. Contohnya akhirnya Gusti Allah akhirnya dengan adanya keraton langit dan bumi. Contohnya yang paling istimewa itu adalah menurunkan hujan. Khazain itu jadi simpanan gudang, simpanan keistimewaan yang membuat kita ini kaya raya subur makmur. Apa yang tersimpan di langit, mator, warsi, warna, kemudian apa yang ada di bumi, wanabat, dan tumbuh-tumbuhan dan segalanya itu. Sehingga kita ini punya kekuasaan yang luar biasa. Seperti di negara kita ini kit'atun minal jannah, katanya Yasser Arafat begitu dia jalan-jalan ke puncak itu, hadihi baldah kit'atun minal jannah. Ternyata negara Indonesia itu cuilan dari surga, dan sampai sekarang kan luar biasa. Nah ini kalau kita tidak menghadirkan pemimpin-pemimpin dari pusat sampai daerah yang konsisten mempertahankan kedaulatan negara secara ini efektif, nah itu insya Allah negara kita akan terbukti, yaitu baldatun thayyibatun warabun ghafurnya itu. Karena dari sisi nature-nya sudah luar biasa. Tapi kalau generasi kita sudah dirusak oleh HP, dirusak oleh narkoba, dirusak oleh, makanya itu kan tipu daya penjajahan yang paling efektif untuk membunuh masa depan, supaya kita ini terjadi lost generation, kan tidak punya masa depan. Jadi kerajaan di buminya itu habis, yaitu 29 kesultanan ya,
Di samping karena belum ada koneksitas, sebetulnya masih ini itu masih sampai di Papua, Bu. Jadi di Papua itu dulu ada kerajaan Islam juga, Kesultanan Islam. Makanya Raja Ampat itu adalah sisa-sisa puing-puing dari kesultanan yang penyebaran kesultanan dari Ternate Tidore dulu. Babullah segala kan itu banyak pahlawan. Sedih kalau kita melihat cerita itu ketika kita dalam kondisi seperti ini, itu ya. Gampangnya umat Islam dipecah belah, gampangnya umat Islam diadu domba, akibatnya 29 kesultanan itu buyar, kan itu. Walaupun masih ada 2, yang terakhir kan tinggal 2, Yogyakarta dan Aceh. Makanya Yogyakarta ini diberi daerah khusus istimewa. Aceh juga istimewa. Karena apa? Karena sampai Indonesia merdeka, kedua kesultanan ini masih berdaulat. Nah, sehingga ketika negara Indonesia awal merdeka butuh biaya, banyak juga itu disokong oleh Kesultanan Jogja, disokong oleh Kesultanan Aceh, sampai Garuda pertama Indonesia punya pesawat itu yang membelikan orang Aceh. Maka jangan diremehkan Aceh itu. Ini untuk menunjukkan bagaimana kalau mulkus samawati wal ar itu tidak ditata secara profesional itunya. Akhirnya buyar. Mudah-mudahan yaitu recovery-nya ya di pemilu 2024 lah bangsa kita. Mudah-mudahan kita doakan. Makanya saya tidak pernah berhenti setiap hari itu Robbij al-hada baladan Indonesia amina warzuk ahlahu rizqon halalan toiban wasi'a Allahumma alif bainahum kama alafta bainal ansor wal muhajirin. Duh Gusti mugi panjenengan damaikanlah, lembutkanlah, guyub rukunkanlah. Allahumma alif bainahum itu guyub rukunkanlah warga bangsa ini ya, seperti halnya panjenengan sampun mencampur gaulkan bangsa sahabat muhajir dan sahabat ansor kamu. Nah, ini dapat instruksi dari guru spiritual saya itu yaitu karena apa, negara kita ini kalau tidak didoakan seperti itu ya mudah dipecah belah, mudah diadu domba. Nah, itu seorang ulama wanita itu yang mengijazai doa itu. Wallahu utawi Gusti Allah iku ala kulli syai'in ing atas sawiji qadirun maha kuwasa. Ngoten nggih. Nah, ini ayat ini mengingatkan dari ayat sebelumnya yang selalu disibukkan dengan watak-watuk wahing manusia yang selalu yaitu selalu membuat hati kita ini bisa gudigen gitu gara-gara kecewa, sakit hati, jengkel, itu kan banyak gudik-gudik yang menjadi ini hati kita ya, jadi pengotor hati kita. Nah, monggo kita resiki. Nah, diresiinya dengan diingatkan walillahi mulkus samawat, elingo, kekuasaan langit, kekuasaan bumi itu milik Gusti Allah. Ojo sampai kita ini merawat gudik-gudik hati nggih, resikno atine. Kalau angel yaitu emas sing digawe kalung itu sumbangno ae, gawe ngresiki atine. Gelange iku culno ae, yaitu iki sing garai aku atike gar resik-resik. Bapak-bapak juga gitu, dua umat telu satu rumah kayak bersihkan ya ben anak itu terbebas dari penyakit hati. Makanya dalam ini kalau dalam wa mimma rozaqnahum yunfikun, nah itu
Kalau ada ulama yang hati-hati, jadi setiap apapun yang berbentuk materi yang kita terima dicuil. Nah, apakah 2,5% lah, apakah 1%, bahkan ada yang mewajibkan 10%. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam organisasi tertentu, bahkan itu menjadi kode etiknya dalam sebuah organisasi keagamaan. 10% harus dicuil, diserahkan kepada amirnya, diserahkan kepada organisasinya. Itu ada di Indonesia ini. Nah, kita enggak, jangankan 10%, 1% aja kadang-kadang tidak, karena sudah kadung dipotong cicilan. Gaji itu kan sudah dicuil, Pak. Dicuil apa? Dicuil cicilan. Cicilan mana? BRI. Cicilan mana? BSI. Ngoten nggih, monggo kita ini ayat hiburan ini supaya betul-betul walillahi mulkus samawati wal ardh. Nah, itu ayat-ayat yang menenangkan kita sebetulnya dari kegalauan akibat dari tipu muslihatnya orang. Inna fi khalqis samawati wal inna satuna ing dalam penciptaan langit itu ada 7, makanya samat. Wal ardi lan bumi, wa ma fihi ma minal ajaibi. Nah ini begitu juga segala sesuatu sing ingkang wonten ing dalam langit maupun ing dalam bumi. Contohnya apa? Minal ajaibi, dari sesuatu yang kadang-kadang ketakjub ya. Contohnya tahu-tahu di bawah kaki kita ada tambang minyak. Orang Bojonegoro itu kan tahu-tahu di Kalimantan di bawah kaki-kakinya itu ada batu bara. Di luar negeri itu orang golek batu bara itu bolongi bumi itu sampai ratusan meter, ya. Di Indonesia buka kulite itu jalan dari mana sepanjang Balikpapan sampai Banjarmasin itu deposit batu baranya itu luar biasa. Batu bara, nah itu. Dan sampai sekarang masih banyak. Jadi untuk di Lupur Lapindo itu dulu orang mengira Lupur Lapindo itu bencana. Tapi setelah diteliti sekarang ternyata lumpur Lapindo itu isinya termasuk tanah jarang. Artinya bahan baku yang bisa dibuat untuk emas, ada ternyata kandungan emas. Yang paling istimewa untuk litium. Nah, baterai nanti kalau mobil-mobil, sepeda-sepeda, pesawat terbang sudah menggunakan baterai semua. Nah, ternyata bahan baku untuk baterainya itu Lupur Lapindo ini termasuk luar biasa. Menurut orang BPLS, karena bulan yang lalu saya diundang juga oleh BPLS. Jadi ini sekarang jadi royoan itu, jadi kaplingan para pemodal. Nah, itu. Jadi jangan dikira itu nanti lumpur Lapindo itu tidak jadi duit. Itu luar biasa. Depositnya dihitung luar biasa. Ini bagian dari minal ajaibi itu. Di tafsirannya itu ada kegawaan, ketakjuban yang tidak diduga-duga. Waqtilafil laili wan nahari, dan begitu juga dengan pergantian malam dengan siang. Bil maji'i wadahabi wajadati wanuksoni, ya, dengan apa saja. Ya, karena ya dengan adanya pergantian malam itu kita harus kita bisa bepergian, nah, bisa tidur, kapan waktunya tidur, kapan waktunya kerja, kapan kita bepergian, kapan kita ini tinggal. Maji itu tinggal, nah, datang, pergi, kemudian la ayatin dilalatin ala qudratihi ta'ala. Itu semua menunjukkan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi bagi siapa? Liulil albab, kedua orang-orang yang punya akal waras, ya, akalnya sehat. Dawil ukul. Jadi kalau orang yang akalnya sehat, waras, ngerti manfaat dan. Tapi bagi orang yang akalnya penuh dengan penyakit, dipus, ditekan dari penyakit hatinya sing kotor, ya akalnya melok kotor. Nah, ulul albab ini adalah orang-orang yang hatinya bening, akalnya sehat, rasionalitas, logis, rasionalitas, intelijensinya juga tua. Jadi, ayat ini sering diwaos, Bu. Bagi anak-anak yang masih sedang sekolah. Tolong kalau anak masih sekolah SMP, SMA, kuliah, ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari di ulil albab itu diwaos, ya, habis sholat itu untuk bisa menggesek, ya, memberikan senyawa kecerdasan, itu supaya di samping artinya siapa yang disebut dengan ulul albab, ya insya Allah besok alladzina yadhkurunallaha, kaitannya masalah perdikiran masalahnya. Monggo Pak, ini monggo eman-eman. Jadi walaupun dalam satu riwayat begitu ayat ini turun Rasulullah nangis, yaitu ketika inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahari alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa, nangisnya apa? Apakah besok-besok umatku iso ngelakoni kados ngeten niki. Ngoten Pak nggih, monggo Pak. Nah. Pada kondisi yang bagaimana kegembiraan itu bisa kita letakkan, karena keberhasilan dalam mengambil sesuatu itu mendatangkan satu kegembiraan secara otomatis. Dan bagaimana ujian itu bisa diselesaikan. Karena ujian pun sangat perlu untuk kita tingkatkan dalam satu tujuan. Ya. Karena ini sebagai satu motivasi untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Makanya Pak, ada istilah atensi, ada istilah apresiasi, ya kan? Ada istilah motivasi. Nah, di sini makanya dengan itu perlu belajar juga gitu. Kapan kita memberi atensi, memberi perhatian. Jadi pujian itu bukan arti ada yang ketikanya cobalah kita ini lagi alhamdulillahi rabbil alamin, itu dipahami lagi gitu ya. Menghargai lam yaskurillah, la yaskurun nasa, kan itu kan. La yaskurah malam yaskuruna nasa. Orang tidak anggap bersyukur kepada Gusti Allah kalau dia tidak mau berterima kasih kepada manusia. Jadi harus ada intinya juga, ada seninya, memberi apresiasi, gitu kan, memberi pengakuan, penghargaan. Makanya budayakan ucapan terima kasih, ucapan minta maaf, itu budayakan. Matur nuwun nggih panjenengan alhamdulillah, itu budayakan. Nah, untuk bisa tahniah dengan ria itu gimana? Ya noto hatinya ditoto kan itu. Beda dengan ketulusan dan dengan kepalsuan, itu beda. Wajib juga Pak kita berterima kasih sebagai bagian dari yaskurun nasa kan, itu bersyukur juga kepada sama manusia. Bahwa Gusti Allah tidak akan mau ngakui syukur kita kalau kita tidak mau juga berterima kasih kepada manusia. Matur nuwun, mohon maaf, budayakan itu. Apresiasi itu penting Pak. Ya, kepada istri matur nuwun deh, jenengan sudah ngeramut aku, harus berterima kasih istrinya itu Pak. Gawe nok bedang, ya jangan osok gitu. Matur nuwun nak, awakmu sudah bantu ayah, itu biasakan itu. Kepada istri juga harus ucap sering-sering alhamdulillah deh masakanmu enak, gitu. Itu harus terungkap itu Pak. Jangan didiamkan saja. Bojoku gak tahu. Makasih Mas, belanjanya cukup. Kan ada ibu-ibu juga begitu.
Jadi harus, nah ini hal-hal seperti itu memang ada pembudayaan yang terkait dengan yaskurunasa. Itu Pak, ada motivasi, ada apresiasi, ada atensi, kan itu. Jangan nyacat terus. Nggih matur nuwun nggih panjenengan pun wis ngewangi kula. Nah, jadi itu. Nggih senang beda itu kan. Nah, itu. Nah, itu jadi penting juga itu. Matur nuwun nggih sampun bantu sehingga masjid ini semakin bersih, semakin bagus ya. Nah, wudhu perhatian itu bisa. Orang ini kadang-kadang mohon maaf, tidak perlu berbentuk natura. Ya kan? Dengan sikap dan ungkapan saja sudah puas, ngertos natura, imbalan berbasis ya kan itu. Syukur dibangi ada imbalannya, ada terima kasihnya. Terima kasih toh. Katanya koordinasi itu apa? Satu katanya koornya itu rokok, nasi dan uang, baru koordinasi. Kalau tidak ada rokoknya, tidak ada nasinya dan tidak ada uang, itu bukan koordinasi katanya orang sekarang begitu. Jadi perlu Pak ini terima kasih, matur nuwun nggih jenengan sudah bantu kula, matur nuwun panjenengan sudah ikut merawat masjid. Itu harus ada. Terutama para pengurus yayasan dengan pengurus masjid ini menghargai siapapun yang membantu terhadap aktivitas dan kegiatan masjid ini, wajib memberikan apresiasi. Wah, itu. Jangan tambah tukaran, kan kacau itu. Namanya tidak penghargaan itu namanya. Ngoten Pak nggih. Dan itu bagian dari keimanan Pak. Ya, sebab apa? Bersyukur itu. Nah, makanya imbalannya juga gitu. Kalau kita bersalah sesama manusia, kalau tidak segera memberi maaf, nah kasihan orang tidak memaafkan Gusti. Jadi atensi, apresiasi, memberi motivasi itu menjadi bagian dari kehidupan, bagian dari bahasa itu kerennya akhlakul karimah. Makanya dari sekian banyak akhlakul karimah itu item-itemnya itu, poin-poinnya itu kan ada indikator ini salah satunya adalah berterima kasih. Ngoten Pak nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi ya kana ya kana. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa ta'ala Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqlina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfauna biha jamil khairat. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil ma'durati waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka laqul hablana min azwajina wad durriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selebihnya panten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah